Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Islam, misalnya sebelumnya non muslim menjadi Islam, itu syaratnya mudah. Pertama, yang paling penting mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu mengucapkan itu, masuk dalam rengkuhan agama Islam. Begitu kita masuk ke dalam, maka di situ ada hal-hal yang harus dipenuhinya, harus dilakukannya. Maka ada 5 dalam rukun Islam itu yang berurutan satu dengan yang lain walaupun bukan hierarkis. Pertama, membaca kalimat syahadat tadi, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu perlu kita uraikan, apa makna dari la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Kemarin sudah saya sampaikan, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La matluba ilallah, tidak ada yang dicari dalam hidup kecuali ridha Allah. La maksuda ilallah, tidak ada maksud dalam hidup ini kecuali kita berjalan menuju titik akhir kehidupan, bertemu dengan Allah, yaitu kematian. La mahbuba ilallah, tidak ada yang kita cintai dalam hidup kecuali Allah. Boleh cinta kepada yang lain, tapi jangan mengalahkan cintanya kepada Allah. La maujuda ilallah, tidak ada wujud kecuali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini nanti wujudnya akan ditarik kembali dari tanah kembali ke tanah, dari Allah kembali kepada Allah, sehingga ketika ada keranda jenazah yang lewat di depan kita, lisan kita kemudian mengatakan dengan tegas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini syahadat yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka kalau kita sudah menyaksikan, sudah yakin Rasul sebagai utusan Allah, kita harus meneladaninya, meneladani sunnah-sunnah beliau, perilaku beliau dan seterusnya, sehingga apa yang kita lakukan berdasarkan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi bergaul, bagaimana Nabi dalam rumahnya, bagaimana Nabi berbisnis, dan seterusnya. Seluruh sendi kehidupan Rasul adalah teladan terbaik buat kita. Ini rukun Islam yang pertama. Begitu kita masuk Islam itu, maka ada beberapa hal yang harus kita ikuti di dalamnya sebagai tanda tunduk kita kepada agama Allah. Wa iqamis shalah, ini yang kedua, menegakkan sholat. Orang Islam itu hendaknya menegakkan sholat. Kalau tidak hafal gimana bacanya? Ya semampunya apa yang dihafal. Kalau kita sudah menguasainya, maka ya mulai dari takbir sampai salam, bacaan-bacaan sholat itu kita ucapkan dengan penuh hati yang khusyuk. Tapi kalau baru masuk Islam misalnya belum bisa, ya takbir Allahu Akbar, kemudian bisa rukuk sujud tanpa membaca apa-apa karena memang belum bisa, terakhir salam, boleh. Kalau tidak mampu berdiri, ya karena kondisi misalnya sakit, ya dengan duduk boleh. Kalau tidak mampu duduk, dengan berbaring. Pokoknya Islam itu kita ikuti semampu apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa, apa yang bisa kita lakukan? Itu yang diperbolehkan dalam agama Islam. Iqamis shalah, tegakkan sholat. Nah, bagi kita yang sudah memasuki ajaran Islam dengan sempurna, dengan baik, maka lakukan sholat itu dengan hati yang tulus, yang utuh, yang khusyuk. Karena Allah menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh untuk orang mukmin alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Itu untung kata Allah, nggak rugi hidupnya kalau kita bisa khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu pertama tahu arti bacaannya, itu artinya tahu sehingga ada penghayatan. Yang kedua, ingat kepada Allah mulai dari takbir sampai salam, walaupun itu agak susah. Jadi upayakanlah ada ingat kepada Allah dalam sholat. Kemudian yang ketiga,
Orang khusyuk itu mewujudkan, menerapkan isi sholatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita menyebut Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Apa betul Allah Maha Besar dalam hidup kita? Lihat saja misalnya, ini contoh kecil. Ketika malam hari kita berjalan lewat kuburan, kok wedi-wedien, ada rasa takut yang menggelayut berlebihan, ada kresek lompat karena dikira hantu. Itu ya Allah menjadi kecil dalam dirinya. Padahal yang akbar Allah, yang menciptakan seluruh makhluk ini Allah, bahkan manusia ini mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Maka ketika kita menyebut Allahu Akbar, mari kita wujudkan Allahu Akbar dalam hidup kita. Kita tidak takut kehilangan rezeki, tidak takut hidup tidak cukup, tidak takut macam-macam rasa takut yang mengecilkan mana Allah di situ. Masuk juga seluruh bacaan sholat kita wujudkan. Kita ruku subhana rabbil azim wa bihamdihi, yang maha agung, subhanalladzi, maha suci Allah yang maha agung dan puji-pujian hanya kepadanya. Subhana rabbil ala wa bihamdihi, ketika sujud kita sebut maha suci Allah dan segala puji-pujian hanya untuknya. Maha suci Allah yang maha tinggi, coba ini kan sering kita ucapkan. Maha suci Allah yang maha tinggi, sementara batuk kita ini, wajah kita letakkan di tempat yang kita injak, kita rendahkan posisi kita tinggikan Allah dan kita sucikan Allah. Itu orang khusyuk itu seperti itu. Kita mengangkat Allah setinggi-tingginya dalam hidup kita dan kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Hebat kan ajaran Islam itu? Ini soal sholat. Belum lagi kalau kita uraikan, mungkin ada kesempatan yang akan ada kesempatan lain yang ingin saya sampaikan soal khusyuk atau soal sholat ini bagaimana dalam Islam, mudah-mudahan manfaat. Kemudian yang ketiga, zakat. Dalam rukun Islam itu wa itaiz zakah, keluarkan zakat kepada orang yang. Maka sekarang ini bermunculan ada las lembaga amil zakat, ada Basnas, ada Lazisnu, ada Lazismu, ada macam-macam lembaga yang bergerak di bidang zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat yang lain, banyak jenis-jenis zakat itu. Maka lembaga zakat itu sekarang sebenarnya ingin menggugah hati orang yang mengaku Islam supaya mengeluarkan sebagian dari hartanya, karena di dalam harta kita itu ada hak fakir miskin yang harus kita keluarkan. Itulah antara lain indahnya rukun Islam seperti itu dan mendalam sekali dalam kehidupan kita. Baru yang keempat itu haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak berkewajiban. Wajib haji bagi yang mampu. Setahun seumur hidup sekali untuk menunaikan ibadah haji itu. Dengan ibadah haji kita akan napak tilas terhadap perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih korban, bagaimana beliau istrinya sa'i, lari-lari kecil, bolak-balik 7 kali, dan kita mengikuti semua itu. Ada tawaf, ada kemudian wukuf di Arafah, ada bermalam di Muzdalifah, kemudian lempar jumroh di Mina. Semua itu nampak tilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu ada pada rukun Islam kita. Sehingga orang yang beragama Islam bercita-citalah yang belum itu untuk menunaikan ibadah haji, karena cita-cita itu bagian dari doa kita sehingga dimudahkan oleh Allah. Nyelengi dulu daftar walaupun uangnya sedikit supaya kita ini sudah mulai tergerak hati kita dan doa kepada Allah supaya dimudahkan nyelengi berikutnya. Insya Allah kalau ada cita-cita Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak punya cita-cita, namanya saja sudah nggak punya cita-cita, ya Allah tidak akan menggerakkan nggak punya cita-cita. Bismillah, saya nabung untuk haji, berapapun tabung dulu. Allah nanti akan alirkan rezeki dan kita akan dimudahkan. Baru yang kelima, siam Ramadan, puasa Ramadan. Itu rukun Islam. Orang yang puasa Ramadan akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, kata Allah dalam Al-Quran. Orang yang berpuasa Ramadan insya Allah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena kata la'alla itu sebagian tafsir mufassir mengatakan pasti, bukan mudah-mudahan. Pasti kamu bertakwa, itu Allah yang menyatakan. Orang yang berpuasa Ramadan pasti bertakwa. Soal kadarnya setiap orang berbeda-beda. Takwa kita dengan sahabat Nabi beda, takwa kita dengan Rasul tentu berbeda. Tetapi kita mencapai derajat takwa itu dengan Ramadan itu.
Maka orang yang mengucapkan rukun Islam yang selama ini melalui pelajaran SD, rukun Islam ada 5, membaca 2 kalimat syahadat, kan dilakukan begitu, menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, ibadah haji, puasa Ramadan, itu sebenarnya kalau kita camkan dalam diri kita begitu luar biasa, luas dan mendalamnya pada kejiwaan seseorang. Dan kita kalau sudah melakukan itu semua, insya Allah sempurnalah keislaman kita. Maka kita akan memenuhi apa yang Allah nyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Orang yang meninggal dalam keadaan muslim itulah husnul khatimah, dan orang yang husnul khatimah tempatnya tidak ada lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka uraikanlah rukun Islam secara bertahap, kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka insya Allah keislaman kita akan menjadi keislaman yang paripurna, Islam yang sempurna. Itu rukun Islam. Kemudian yang berikutnya ada rukun iman, ini ada 6. Saya kira terlalu panjang untuk diuraikan, tetapi intinya iman kepada Allah harus mantap, harus yakin, tidak boleh gampang goyah. Bab al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu kadang naik, kadang turun. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu antara lain yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan rukun Islam yang sudah kita hafal dan kita sedikit urai, menjadikan kita lebih bersemangat di dalam mewujudkan pesan-pesan dari rukun Islam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.